Jadi dia dianggap nabi juga. Nah, kalau dianggap nabi, kalau namanya utusan boleh nggak dianggap Tuhan? Dia bukan Tuhan, dia tetap nabi. Oh, jadi Mona tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya. Terima dulu. Kenapa puyeng-puyeng terus kok, Dek? Aku tengok di situ. Kalian tahu aku. Dan emang aku beneran puyeng, Kak. Puyeng. Rasanya kayak kalian pengen gigit besi deh, saking sakitnya, sakit banget. Sakit banget guys. Begitu sakit gigi. Semua aku dapetin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini parah nih, parah teman-teman. Parah kenapa? Ini Mona Ginting, seseorang Kristen, berdebat dengan Bunda Nora Aritonang. Nah, di dalam perdebatan ini ada yang paling aneh teman-teman. Tahu nggak apa anehnya? Anehnya, kalau dia mau mu'alaf, Bunda Nora harus siap diajak dugem. Inilah capeknya karena udah terlanjur di dalam dunia yang penuh dengan kebebasan ya. Ya misalnya kayak kita nih. Kalau kita menanyakan ke seorang Kristen, kira-kira dugem itu dilarang Tuhan gak? Pasti. Tapi apa yang mau kemudian membuat itu seakan-akan hal yang dibolehkan ataupun menjadi keseakan-akanan ya B aja. Nah, ya, kalau soal ingin melakukan ya masing-masing aja dosanya kan gitu. Hal yang membuat mereka berani melakukan ya kalau saya ingin mengambil kesimpulan ya teman-teman, ya pasti karena penyaliban, karena penebusan dosa. Maksudnya gini, misalnya nih aku ngomong sama kalian, misalnya kita sama-sama Kristen ya teman-teman ya, kita ngomong, bro, ketua ya kan, aku panggil kalian nih, ketua, apa man? Nyolong ayam tetangga yuk. Buat apa? Siap tuh kita judol anjay. Kalau menang kita ganti tuh ayam tetangga gitu. Kalau kalah kita colong lagi. Misalnya sekarang kalau kita berpikir jangan dosa, dimarah Tuhan kita. Iya juga ya. Pas duduk merenung. Tapi kita kan udah ditebus ya, kata Bapak gereja. Yesus datang ke muka bumi ini buat nebus dosa kan? Nah kalau buat nebus dosa, apa yang harus kita takutin kan? Apa kira-kira yang harus kita takutin? Orang dosa kita udah ditebus. Iya juga ya. Gak apa-apa, nanti tinggal kesaksian aja di gereja. Iya juga ya. Bener juga ya. Nah gitu. Jadi ujung-ujungnya gini, kalau kita memang sudah dijamin untuk adanya kelapangan ataupun kesuksesan di balik dunia yang akan kita tempuh nantinya ataupun di alam pertanggungjawaban, ya kita rentan di dunia ini berani untuk melakukan keburukan. Kenapa? Orang kita udah dijamin. Misalnya kayak kalian nih, misalnya seorang narkoboy, pecandu narkoba, dia dijamin. Apa dijamin? Dijamin kamu nggak akan masuk penjara dan kamu bebas. Ya pasti. Berani nggak buat bernarkoba? Berani. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Begitu juga kalau di dalam kita Islam mengajarkan tentang yang namanya butuhnya pertobatan daripada setiap kesalahan, dan beda-beda. Apa namanya itu? Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Ada yang urusan itu hablum minallah, ya cukup dengan taubat. Kalau itu hubungan di antar manusia, Allah sudah menerima taubat, Allah sudah mengampuni. Tapi bila hamba Allah belum mengampuni, kamu punya pertanggungjawaban untuk kemudian meminta maaf terhadap hamba Allah yang kamu sakiti ataupun yang haknya kamu ambil. Kalau di Islam, jadi misalnya kayak nyolong dan segalanya, wah nolong itu punya dosa yang kalau kamu tuh harus mengembalikan syaratnya bila kamu bertobat. Tapi bila kamu tak tahu lagi orangnya di mana, maka sedekahkan ke orang lain dengan jumlah hal yang pernah kamu colong. Maka hal itulah yang membuat orang tidak berani melakukan kesalahan dan mengekang moralitas dia di atas kebaikan. Pertama, dia punya natural pribadi yang dia manusia, maka wajar dia melakukan kebaikan. Demi apa? Pertama, moral kemanusiaan dia yang otomatis ada pada dirinya, bukan kekangan agama. Yang kedua, setelah dia beragama, berarti kekangan pertama, teman-teman, misalnya gini kita nih, ya, apa yang membuat kita jadi baik? Nah, saat misalnya gue pengen bikin keburukan, pertama kita sadar, lah gue manusia. Manusia ini beda sama binatang. Manusia ini diberikan kesadaran terhadap fungsi akal.
hingga kemudian tahu beda baik dan buruk. Karena gua manusia ya. Oke, yang kedua, agama gua juga melarang. Kalau gua tiba-tiba pas melakukan keburukan gua mati gimana? Kalau Allah nggak ridha gimana? Kalau gua neraka gimana? Sakit banget siksanya gitu. Jadi ada dua kekangan. Pertama, kekangan moralitas yang natural daripada pribadi manusia saat bisa membedakan perilaku baik perilaku buruk. Yang kedua, ada kekangan agama yang mengafirmasi manusia untuk kembali ke jalan Allah. Ya, oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat tanpa kita perpanjang. Walaupun sudah panjang, tapi ya tetap ini wujudnya counter reaksi ya teman-teman ya. Nah, kita akan mereaksi bagaimana Bunda Nora ditanyakan oleh Mona Ginting tentang mualafannya, lalu dia tertarik untuk mualaf dan bahkan mengaku Yesus bukan Tuhan. Tapi masalahnya dia nggak bisa ninggalin dugem. Bunda Nora aja diajak dugem, parah nih. Bunda Nora aja diajak dugem guys. Oke, tanpa kita berpanjang, mari kita masuk di Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa nonton sampai habis. Banyak ilmu yang kemudian akan kita share. Let's go. Itu sebenarnya begini, agama itu adalah suatu pilihan, tetapi kalau yang namanya konsep keimanan di dalam Islam itu kita berakal dulu baru mengimani deh. Tidak mungkin kita mengimani dulu baru berakal. Betul tidak? Kenapa begitu? Ya maaf, ini maaf ya. Contoh, kita tahu Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah entitas paling tertinggi. Memiliki sifat yang kemahaan, maha kuasa, maha melihat, maha suci, maha mendengar. Tapi yang diyakini oleh umat Kristen, Tuhan bisa menjadi manusia. Betul tidak? Betul Bunda. Gimana Kak? Kalau menurut keimanan Kristen, Tuhan bisa menjadi manusia. Betul tidak? Oh ya. Ya. Shock batin cewek ini, kayak ketemu, gue ketemu pendeta yang mana lagi nih ya? Kok ini berwujud wanita ya? Agak susah dia nih. Nah, kalau kita pikir ngapain Tuhan jadi manusia? Ayo jawab Dek. Tuh. Bukan gitu. Ya kenapa Dek? Ada yang kangen Ngapain dengan Tuhan menjadi manusia? Sementara Tuhan yang menciptakan. Kalian yang paling kalian kangenin dari Bunda Nora apa? Kalau aku ketawanya, itu nggak ada obat, nggak ada yang bisa lawan ketawanya Bunda Nora. Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat Bunda Nora. Itu yang paling dinanti-nanti loh teman-teman. Ya, karena di situ yang lucu aku suka. Di situ aku suka. Oke, kita nantikan semoga dalam debat ini banyak Bunda Nora ketawanya ya. Itu yang akan menghibur dunia kita ya guys ya. Manusia. Tuhan itu bukan manusia. Yang manusia itu Yesus. Yang manusia itu Yesus. Iya. Yesus manusia, berarti bukan Tuhan ya? Iya, Tuhan itu di atasnya Yesus. Dialah Allah di atas segalanya gitu. Sama jadi kayak Yesus. Jadi Yesus bukan Tuhan menurut Mona. Dia itu yang diutus sama Allah. Bagus. Jadi yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah itu disebut Nabi dan Rasul. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu menyampaikan firman. Sama seperti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima firman dan menyampaikan kepada Bani Israel. Ini otaknya masih bagus ya teman-teman ya. Ini masih bagus. Tapi tunggu bentar lagi. Aku udah nonton ini. Ini tunggu aja bentar lagi. Udah bagus otaknya jadi nggak bagus lagi. Itu yang bikin capek. Iya kan? Nah, masalahnya kenapa umat Kristen menuhankan utusan? Coba kalau yang Mona tahu kenapa Yesus dituhankan? Yang Mona tahu aja lah. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia salah satu utusan yang di atas untuk membawa umat manusia menjadi ke jalan yang benar gitu. Jadi dia dianggap nabi juga. Nah, kalau dianggap nabi, kalau namanya utusan boleh nggak dianggap Tuhan? Dia bukan Tuhan, dia tetap nabi. Kalau untuk ini udah benar tepuk tangan.
Nah untuk hal ini Mona patut diapresiasi. Keren Mona, mantap, tepuk tangan. Tapi kita nggak tahu nanti, itulah ya kan, penyakitnya kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak. Itu yang bikin capek. Nanti kalau udah kumat penyakitnya beda lagi. Nggak percaya nih, kita saksiin nih teman-teman. Kalau udah kumat penyakitnya udah sakit nih. Jadi yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah itu disebut Nabi dan Rasul. Iya, Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu menyampaikan firman. Sama seperti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima firman dan menyampaikan kepada Bani Israel. Ya kan? Nah, masalahnya kenapa umat Ini dalam hati Mona. Perasaan gue minggu kemarin dia baru ke gereja. Kok gue masuk gereja lagi ya? Tapi ini biarawatinya pakai mukena. Ini aneh sih nih, biarawatinya pakai mukena nih. Gimana ya caranya? Kristen menuhankan utusan. Aduh. Coba kalau yang Mona tahu kenapa Yesus dituhankan? Ayo, Yang kenapa Mona Mona? tahu aja lah. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia salah satu utusan yang di atas untuk membawa umat manusia menjadi ke jalan yang benar gitu. Jadi dia dianggap nabi juga. Nah, kalau dianggap nabi, kalau namanya utusan boleh nggak dianggap Tuhan? Dia bukan Tuhan, dia tetap nabi. Oh, jadi Mona tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan? Saya menyembah. Kan baru aja kita bilang kan? Baru aja kita bilang. Ya kan? Pokoknya stresnya kita itu otak benernya itu mereka itu selalu, misalnya saya udah sering teman-teman. Mungkin Bunda Nora baru aja ya. Tapi karir perdebatan lebih duluan beliau dari saya ya. Tetap aja kalau kita berdebat dengan mereka, kadang-kadang misalnya ya, kayak kemarin saya debat dengan Kristen. Saya ngomong gini, Bang, kol, kangkung sama tomat itu ada berapa? Dia jawab 3. Aku bilang 1 bang. Siapa bilang 3? 1 itu. Aku jawab gitu kan. Waktu itu dia bilang ke saya, ya gimana sih abang nih 3 itu, kata dia. Dia nggak ngerti, saya lagi kode otak dia. Abang nggak sekolah ya bang ya. Tomat, kol sama kangkung itu 1 abang, 1. Wah parah abang nih katanya. Itu kata mereka parah. Kenapa 1 bang? Aku bilang 1 lah, sama-sama sayuran kok. Sama-sama 1 sayuran. Kalau sama-sama sayuran ya 1 lah, mana mungkin 3. Akhirnya dia bilang, bodoh kali abang nih. Aku bilang, lah siapa yang bodoh bang? Nggak diajarin di sekolah. Tomat, kangkung, sama sawi lah kita bilang ya. Itu 1 bang. Dia bilang abang tuh bodoh dan semuanya dan. Tapi yang anehnya Cing, tahu nggak Cing? Yang anehnya Cing, Yang anehnya dia berhasil bilang saya bodoh. Tapi selama ini dia pernah ngaca nggak kalau dia itu astagfirullah? Pernah nggak dia ngaca? Jadi saya bilang, saya tutup kesimpulan dengan berbicara dengan dia. Berarti yang mikir gini bodoh ya bang? Berarti yang mikir gini ini tolol ya bang ya? Dia bilang iya. Masa kayak gitu? Abang yang tolol. Karena apa? Masa di kelas abang nggak diajarin kol, kangkung sama tomat itu 1 sama-sama sayur, nggak diajarin apa? Tolol kamu, di mana sih kamu sekolah dan segalanya, dia ngomong dengan saya kan. Berarti yang pikiran gini tolol bang? Iya kata dia. Makin ketawa dong. Makin ketawa kita kalau kayak gini keadaan. Ya makin ketawa. Berarti dia emang harus kita geblak ya. Kenapa? Secara tidak langsung otaknya berhasil sadar kalau apa yang dia pikirin ataupun dogma yang ada di kepala dia tentang Trinitas itu untuk menunjukkan bahwa andaikan dia mau berpikir, dia termasuk orang yang tolol. Astagfirullah.
Jadi tolol banget. Udah, kita lanjut ya guys ya. Aduh, Mona. Baru aja sembuh bentar, udah sakit lagi. Kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan, apa bedanya, Mona? Nah, tuh. Dan Jadi orang sampai Mona ketawa. menyembah Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Nabi? Sebagai apa ya? Nah, keyakinan Mona aja, keimanan Mona, nggak apa-apa. Di sini kan kita saling cerita aja. Iya, Masalah iya. kan? Antara Iya, benar. saya kakak dulu. Jadi Kita saling typingan-typingan cerita yang tanpa menghidupkan. Iya. Jadi begini Bang deh. Ape, Karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Nah, sekarang kita membicarakan tentang keimanan. Kenapa? Kenapa Muslim ini membicarakan terus tentang konsep keimanan? Karena apa? Karena kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Benar Mantap. tidak? Oh, Benar apa yang dikatakan Bunda Nora. Jadi yang harus kita khawatirkan bukan tentang bagaimana kita kalau salah hidup, tapi hal yang paling fundamental yang harus dipikirkan, bagaimana kalau salah Tuhan? Maka salah kiblat, maka salah berdoa, dan salah dalam menuhankan. Maka kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang kemudian memfitnah Tuhan dengan mulut keji kita. Kita anggap Tuhan seperti ini, berbentuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi sama seperti kita. Kita adalah misalnya kayak Bunda Nora ini seperti ini, Mona seperti itu. Kalau kita fitnah, Mona itu orangnya sumbing, padahal enggak kan? Berarti apa? Fitnah. Mona itu dulu mukanya mirip keledai. Enggak, itu fitnah. Kenapa? Karena cantik juga kok aja. Ya kan? Sama juga seperti Tuhan karena dia satu sosok. Seperti Mona yang satu sosok saya bilang. Mona Ginting adalah seseorang sumbing. Enggak, buktinya enggak sumbing. Dia adalah orang yang tuli. Enggak, buktinya dia mendengar. Tapi ketika kita meyakini bahwa dia tuli, berarti kita sang pemfitnah. Sama seperti kepada Allah. Apabila kita salah dalam memilih, ya impactnya setelah kemudian era setelahnya, yaitu di alam kekekalan, alam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia. Maka jikalau kita salah bertuhan, maka harus tanggung jawab dong. Sama seperti kayak Mona, kita fitnah sebagai tuli. Kita fitnah Mona ini sebagai pemberontak ataupun pengkhianat, nyolong, maling. Nah, kalau Mona klarifikasi, nuntut pertanggungjawaban tanpa bukti, mampus kita kan? Ya kan? Sama juga seperti Allah. Ketika Allah meminta kita pertanggungjawaban, are you ready untuk pertanggungjawaban emang? Udah siap untuk mempertanggungjawabkan emang? Makanya hati-hati dalam memfitnah Tuhan. Itulah karisting, paman, karisting. Ya? Oke, mari kita lanjutkan. Benar nggak? Emang Mona yakin akan hidup selamanya di dunia ini? nggak ada yang abadi, Kak. Nah, Tak ada berarti yang intinya manusia ini abadi, tak ada yang abadi. Enggak, coba-coba niru Ariel Noah ya guys ya. Ternyata kirain mirip, ternyata jauh banget. terbatas, betul kan? Dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya kan? Suatu saat manusia ini akan mati. Nah, Ya, benar. setelah manusia mati ini kemana? Kancol. Kan begitu. Nah, Benar. jadi setelah manusia mati ini akan kemana? Ya tempatnya cuma dua deh, neraka dengan surga. Nah, Nah. sekarang neraka dan surga ini adalah pilihan. Ayo dek. Sebelum kita memasuki yang namanya neraka dengan surga, Allah sudah membuat suatu pilihan lagi di dunia. Jadi hidup di dunia ini adalah pilihan, baik dan buruk. Kan begitu. Satu ajaran yang kakak tunjukkan di dalam Al-Quran ya Dea. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Nabi Daud seperti itu juga. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Yaitu Bani Israel. Terus datang Kristen menjadikan Yesus yang diutus dikhususkan untuk Bani Israel, ternyata mereka jadikan Tuhan. Betul tidak? Yang apa Mona? Mona yang tadi apa nih? Hah? Mona cuma berat karena satu hal. Apa itu nanti bentar lagi kalian tahu semua. Berat banget dia. Kayaknya aku belum menerima ya. Oh ya udah ya. Terima dulu. Kenapa Bunda. puyeng-puyeng terus kok Dek? Aku tengok di situ.
Kalian tahu aku. Dan emang aku beneran puyeng, Kak. Puyeng. Jadi begitu, Dek. Dikasih kebenaran puyeng. Maunya apa sih Dedek Mona? Gimana sih Dedek Mona? Astagfirullah. Kakak tuh suka kali berdiskusi begitu. Sebenarnya kalau kayak Mona, kita berdiskusi, saya rasa baik-baik aja perdiskusian itu. Cuman masalahnya ada saudara-saudara Kristen yang tidak menerima ketika Beta. Bahaya. Benar apa kata Mona Nora? Dengar Mona. Banyak saudara oteng teng tereng teng. Mereka tuh kalau debat kebakaran jembut. Iya. Belum aja kita mulai, udah panas. Entah apa yang membuat mereka panas. Seharusnya kita berdiskusi. Arti berdiskusi gini. Diskusikan mufakat ataupun musyawarah. Apa yang tidak benar mari kita benarkan. Kan gitu ya. Masalahnya yang dituju manusia ini satu Tuhan, bukan banyak Tuhan. Maka kalau seandainya yang dituju adalah satu Tuhan, maka patutnya manusia bermusyawarah. Manusia berbicara, siapa sih yang satu itu? Jangan kemudian tertipu oleh manusia-manusia terdahulu yang menobatkan si satu tersebut dengan berbagai jenis sesembahan, dengan berbagai jenis agama. Lalu bagaimana kemudian kita memutuskan? Kita punya rasio, kita punya akal. Maka akal itulah yang menjadi pembanding terhadap kebenaran Tuhan. Ya. Jadi jangan dalam perdebatan ini antilah terhadap kebakaran jembut pas lagi debat. Tuh, oteng tereng teng tuh. Kebiasaan belum pun debat. Bang, aku mau tanya nih. Yesus bla 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 bla. Nyembah batu. Mereka selalu menuding sesuatu yang nggak terjadi. Kita nuding mereka nyembah anak manusia, benar. Kita menuding, misalnya ya, mungkin yang agak sedikit keras dan kasar, menyembah nonot. Sesuatu yang terjadi. Misalnya gini, Yesus 100% Tuhan. Ya lengkap dong sama bulu, sama kemaluan, sama apapun lengkap. Jadi kalau tangannya disembah, mukanya disembah, tubuhnya ditembah, nonotnya sembah juga. Jadi kalau hal yang kejadian ya terima risiko gitu. Kayak kami nih menabikan Nabi Muhammad. Resikonya apa ya? Dia dilahirkan, dia dimatikan. Dia bakal berhajat, dia bakal ke kamar mandi, dia bakal lapar. Wajar. Nabi harus menerima bahwa dia itu adalah manusia. Dan kami sebagai keimanan wajib menerima dia sebagai manusia. Nggak pernah dia itu jadi Tuhan. Nah ketika kalian manusia berani untuk kalian Tuhankan, maka satu kesepakatan yang harus kalian tepati dan jangan pernah kalian ingkari, bahwa Rasulullah bahwa apa yang kalian sembah itu adalah manusia. Maka kalau itu manusia, masa sih? Kalau itu manusia, terima konsekuensi bahwa dia lemah, dia bakal tidur. Yang kalian sembah juga 100% manusianya, termasuk apapun yang ada di tubuhnya. Paham ya? Paham ya? Terima konsekuensi. Karena sudah berani menyembah segala sesuatu yang melemahkan diri. Ya, melemahkan dirinya. Ya udah, saat dia melemahkan dirinya terpandang kuat apa lemah? Ya lemah. Gitu guys. Misalnya nih, orang kuat. Ya, orang kuat nyamar jadi orang lemah, disuruh ngangkat galon aja nggak sanggup, padahal dia sanggup, bisa. Tapi di pandangan orang, ya dia tetap lemah. Kenapa? Galon nggak bisa angkat, sekalipun dia menyimpan tenaga yang begitu besar. Disuruh angkat rumah pun sanggup diangkat sendiri, bisa. Tapi tergantung visual yang dihadirkan. Kalau visual lemah yang dihadirkan, ya dia tetap lemah di dalam pandangan manusia. Begitu juga detik Tuhan sadar telah memberikan akal terhadap manusia, maka detik itu juga Tuhan tidak boleh melemahkan dirinya. Karena apa? Jikalau melemahkan dirinya, maka manusia akan mencerna Tuhan tidak maha kuat, maha lemah. Kenapa? Ya karena dia punya sisi kelemahan. Yang sisi kelemahan itu tervisualisasi dan jelas kita lihat daripada Tuhan tersebut. Oke, lanjut. ketika kita memberitahukan kebenaran bahwa Nabi Musa mengajarkan kepada bangsa Israel, dikatakan di dalam Ulangan 6 nomor 4, hai Bani Israel, hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Markus gini bunyinya, Shema Israel Adonai Elohenu
Adonai Ehad. Nah gitu kalau nggak salah. Itu azannya orang Israel ya guys ya. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Kepada Musa apa dikatakan Tuhan itu? Tuhan mengatakan kepada Musa. Tuhan mengatakan kepada Musa. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Apa katanya? Tidak ada yang dapat memandang wajahku itu hidup. Sabar ya guys ya, ini dari videonya emang terpotong pas saya record. Bentar lagi bagus lagi ya, sabar ya. Artinya apa? Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan mata. Makanya saya tanya, ngapain Tuhan capek-capek minta dilahirkan? Ketika dia dilahirkan, dia harus disusui oleh ibunya. Betul tidak? Ini logika kita dulu, Mona. Tuhan menciptakan Bunda Maria. Terus Tuhan menumpang di rahimnya Bunda Maria selama 9 bulan 10 hari. Tuhan dilahirkan. Setelah dilahirkan Tuhan disusui. Berumur 6 bulan Tuhan tumbuh gigi. Dia merasa demam. Ketika berjalan dia mulai demam. Biasanya ciri-ciri anak-anak yang tumbuh gigi, belajar berjalan pasti demam, mencret. Apa mungkin ngelek Bun. mungkin Tuhan seperti itu deh? Oh enggak mungkin Bun. Kalau kita pas kecil kita tumbuh gigi sakit. Cuma yang paling sakitnya itu pas gede tumbuh gigi paling belakang nih. Aduh ya Allah. Bencana udah. Itu sesuatu yang gak sanggup ditahan guys. Pernah kalian coba-coba absen yang udah tumbuh gigi paling belakang. Biasanya kalau gigi paling belakang kalian itu sempit dan tempat tumbuh gigi geraham terakhir, nyerah. Dah, gak sanggup. Rasanya kayak kalian pengen gigit besi deh, saking sakitnya, sakit banget guys, gak sanggup. Aku dah. Begitu sakit gigi, semua aku repetin. Sakit banget. Ya kan yang paling ujung. Itu bukan lagi demam. Pengen gigit baja, serius. Sakit banget. Kalian pernah pasti ya? Pernah ya ngerasain hal-hal yang seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita cuma satu. Tuhan pernah nggak tumbuh gigi geraham belakang? Kalau Tuhan pernah tumbuh gigi geraham belakang, aduh. Wahai Tuhan. Kita ngomong ya ke Tuhan mereka. Wahai Tuhan yang menciptakan rasa sakit. Engkau rasa sendiri ya. Rasa sakit tumbuh geraham belakang.